Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, chapter 24. Makan siang. Dengan begitu sangat ragu, Clarissa melarikan diri untuk menghubungi nomor ponsel bosnya. Ini untuk pertama kalinya ia mencoba menghubungi nomor ponsel bosnya. "Halo," ucap seseorang yang mengangkat sambungan telepon tersebut. Clarissa tersenyum ketika mendengar suara bosnya yang menyahut panggilan teleponnya. "Halo Pak, maaf saya mengganggu," ucapnya. "Iya, tidak apa-apa. Ada yang sedang kamu butuhkan?" tanya Fatir. "Tidak ada Pak, hanya saja saya ingin menanyakan sesuatu," ucapnya. "Apa itu?" tanya Fatir. "Apakah saya boleh bekerja?" ucap Clarissa. Fatir mengerutkan keningnya saat mendengar ucapan gadis tersebut. "Saya bingung, baru di rumah setiap hari. Sudah 3 hari saya tidak ada bekerja, dan sekarang saya juga tidak bekerja juga," ucapnya. "Kamu tidak usah bekerja lagi, saya sudah kasih tahu." "Tapi saya nggak enak Pak, kalau nggak ada melakukan aktivitas. Di rumah sendiri seperti ini jenuh juga," ucapnya. "Nanti saya akan carikan kesibukan untuk kamu bekerja," ucapnya. "Baik Pak," jawab Clarissa. "Kamu lagi apa?" tanya Fatir. "Cuma nonton aja," ucapnya. Fatir tersenyum saat mendengar ucapan gadis tersebut. "Nanti siang saya akan datang ke rumah kamu jam makan siang." "Apa Bapak mau makan siang di rumah saya?" tanya Clarissa. "Jika kamu mengizinkan, tapi bila tidak ya tidak apa-apa. Saya hanya singgah sebentar," ucapnya. "Tentu saja boleh Pak, saya akan masak," ucap Clarissa. "Apa perlu saya beli dari luar?" tanya Fatir. Clarissa menggelengkan kepalanya. "Enggak usah Pak, bahan di kulkas banyak, saya masak saja. Lagi pula saya di rumah nggak ada kerjaan. Hanya saja menu yang saya siapkan itu masakan kampung," ucap Clarissa. Fatir tertawa saat mendengar penjelasan gadis tersebut. "Saya suka cah kangkung," ucapnya. "Saya buatkan," ucap Clarissa. "Ya sudah, lanjutkan saja nontonnya. Saya mau berangkat ke kantor," ucapnya. "Iya Pak," ucap Clarissa kemudian mematikan sambungan telepon tersebut. Clarissa memegang dadanya yang berdebar. "Kenapa tadi ditawarin masak? Kenapa nggak beli aja? Mana tahu nanti Pak Fatir nggak suka masakan aku," ucapnya. Clarissa memandang jam dinding yang masih menunjukkan jam 7 pagi. "Masak sekarang kecepatan. Mau cari resep di Google, ponsel nggak Android. Aduh gimana ini?" ucapnya mulai bingung dan panik sendiri dengan menu yang harus disiapkannya untuk makan siang nanti. Fatir duduk di ruang kerjanya. Dipandangnya jam yang menempel di dinding yang masih jam 10 pagi. Sedangkan dia akan datang ke rumah Clarissa jam 12. Fatir tersenyum saat mengingat wajah gadis yang cantik tersebut. Fatir menjat-menjat keningnya ketika pikirannya melayang-layang entah kemana. Lamunannya buyar ketika mendengar suara ketukan pintu dari luar. "Masuk," ucapnya. Fatir tahu yang mengetuk pintu itu adalah sekretaris pribadinya. "Pak, ada Ibu," ucap dia memberitahu. "Mas, aku ini istri kamu. Tapi masuk ke ruangan kamu aja, sekretaris kamu ini repot banget," ucapnya mendorong Tia hingga tubuh gadis itu menepi ke dinding. Fatir hanya diam memandang istrinya yang masuk ke dalam ruangannya. Tia yang masih berdiri di depan pintu menutup pintu yang terbuka tersebut dan kembali duduk di posisinya. "Sudah peraturan di kantor aku.
Siapapun yang datang, dia akan melapor dulu sama aku, ucapnya yang memandang Farah. Buat pengecualian dong mas, ucap Farah sedikit terlihat genit saat berbicara dengan suaminya. Farah berjalan mendekati meja suaminya hingga posisi semakin dekat dengan tempat duduk suaminya. Fatir hanya menjamkan matanya ketika istrinya duduk di pangkuannya dan melingkarkan tangan di lehernya. Fatir menjaga wajahnya ketika istrinya akan menciumnya. Kamu kenapa mas? Masih marah sama aku? Ucap Farah yang berusaha merayunya. Kamu kesini ngapain? Tanya Fatir. Farah tersenyum saat mendengar ucapannya. Aku tadi seharusnya syuting jam 10, namun ternyata jadwal syuting aku mundur jadi jam 1 nanti. Ya, aku bisa makan siang dulu, ucapnya. Jam berapa kamu bangun? Tanya Fatir. Aku tadi bangun jam 9 mas, jawabnya yang beranjak dari pangkuan suaminya. Farah duduk di kursi di depan suaminya. Tadi waktu kamu tinggalin Seren dan juga Devan lagi ngapain? Tanyanya. Aku gak sempat ngecek anak-anak mas, aku tadi udah buru-buru, ucap Farah. Hati Fatir begitu sangat sakit mendengar jawaban istrinya. Dia begitu tidak terima dengan jawaban tersebut. Mas, aku minta uang, ucap Farah tersenyum memandangnya. Fatir menarik nafasnya dan kemudian menghembuskannya. Apakah tujuan kamu datang ke sini hanya untuk meminta uang? Tanyanya. Farah menganggukkan kepalanya. Iya mas, uang yang kemarin sudah habis. Terus uang dari pernikahan konten sinetron yang aku bintangi baru cari seperempatnya. Jadinya aku sekarang lagi nggak ada duit, ucapnya. Fatir diam memandang istrinya. Mas tahu nggak, sebelum aku senang banget, ucap Farah. Fatir hanya diam mendengarkan ucapan istrinya. Farah tertawa dan mengangkat tas yang dibawanya. Lihat mas, tas 1 miliar aku. Kemarin arisan aku yang menang loh, ucapnya yang memamerkan tas yang warna hitam di tangannya. Fatir hanya menganggukkan kepalanya dan memandang tas yang disebutkan oleh istrinya. Uang yang kamu kasih ke aku sudah aku hematkan mas. Uang arisan tas aku per bulan 100 juta. Uang arisan berlian 10 juta. Belum lagi arisan yang lainnya. Biaya kecantikan aku per bulan 50 juta. Mas tahu kan, untuk batang kulit aku saja 34 juta mas. Mas tahu untuk produk lacquer yang aku pakai, 4 produknya saja sudah 20 juta. Dan seri Orchid Imperial 14,1 juta. Ucapnya menjelaskan anggaran perawatan kulitnya yang mencapai 34 juta. Belum lagi perawatan aku ke dokter kulit dan salon mas, ucapnya. Fatir terdiam mendengar ucapan istrinya. Kepalanya begitu sangat pusing saat istrinya menjelaskan anggaran pengeluarannya yang begitu sangat besar. Saat ini kamu butuh berapa? Tanyanya. 100 juta, jawab Farah. Fatir mengeluarkan uang dari dalam laci mejanya. Dia meletakkan 10 ikat uang yang bernilai 10 juta. Ini, ucapnya. Fatir sudah tidak memberikan istrinya kartu kredit, black card, dan juga ATM. Mengingat semua uang habis dipakai istrinya, biasanya mendapat kartu sakti tersebut. Farah tersenyum dan masukkan uang itu ke dalam tasnya. Makasih mas, ucapnya. Apabila di jalan kamu dirampok orang, maka orang itu akan sangat beruntung. Dapat tas harga 1 miliar dan juga uang 100 juta, ucapnya memandang istrinya. Kamu jangan nakut-nakutin aku dong mas. Doa itu jangan yang nggak baik, ucapnya begitu saya kesal mendengar ucapan suaminya. Apa kamu tidak berpikir saat beli tas 1 miliar itu, ucapnya. Udah dong mas, aku malas dengar omongan kamu yang begitu sangat menginginkan hal tidak baik terjadi dengan aku, ucapnya. Farah, apa gunanya tas 1 miliar itu kamu pakai? Kamu tenteng ke sana sini. Segala hal itu bisa saja terjadi Farah, ucapnya memandang istrinya.
Aku malas ribut sama kamu, ucap Farah. Itu uang kamu cukupin sampai akhir bulan. Aku tidak mau tahu harga perawatan kulit kamu yang 50 juta, uang arisan tes kamu dan juga yang lainnya. Aku rasa 100 juta satu bulan itu sudah sangat besar, ucapnya. Lama-lama kau pelit mas, nyesel aku nikah sama kamu, ucap Farah pergi meninggalkan ruangan suaminya. Apa kamu berencana ingin berpisah denganku? Tanya Fatir. Wajah Farah memucat saat mendengar ucapan suaminya. Ini rasanya dia menarik kembali kata-katanya. Farah tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Enggak mas, aku gak bisa hidup tanpa kamu, ucapnya. Fatir tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Kamu tidak bisa hidup tanpa aku, tapi kamu sibuk dengan teman-teman kamu, ucapnya. Mas, aku gak suka ya kalau kamu itu selalu ngungkit masalah teman-teman aku. Kamu gak senang ya, ucapnya. Udahlah Farah, sebaiknya kamu pergi. Aku lagi pusing, lagi malah berdebat sama kamu, ucapnya. Teman-teman aku sudah nungguin aku untuk arisan berlian, ucapnya. Farah kemudian beranjak dari tempat duduknya dan ia mencium pipi suaminya sekilas dan pergi meninggalkan ruangan suaminya. Chapter 25. Ponsel hadiah. Fatir melihat istrinya yang keluar dari dalam ruangannya. Fatir menginjak-injak keningnya yang terasa amat pusing. Pria itu merasa sudah kehilangan kesabaran mengatasi sikap istrinya. Dia selalu berharap istrinya berubah, namun sampai detik ini sikap istrinya tidak pernah ada berubahnya. Bahkan seluruh kartu sakti yang diberikannya sudah ditariknya agar istrinya bisa lebih terkontrol. Fatir teringat dan istrinya masih memegang kartu kredit yang diberikannya. Setiap saat notif memberitahuan uang keluar yang digunakan istrinya untuk membeli berbagai macam barang terus masuk ke ponselnya. 1 bulan dengan santainya istrinya menghabiskan uang 1 miliar. Pada saat itu, perusahaannya belum sebesar yang sekarang. Pada akhirnya, Fatir mengambil kartu ATM, kredit dan juga black card istrinya. Aku masih mempertahankan rumah tangga kita karena aku kasihan dengan anak kita. Namun, bila sikap kamu selalu seperti ini, jujur aku sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini. Sepertinya hanya aku yang ingin pertahankan, sedangkan kamu tidak, ucap Fatir duduk di kursinya. Fatir kembali melanjutkan pekerjaannya. Setidaknya dengan bekerja seperti ini, ia bisa melupakan sedikit tentang istrinya. Fatir tersenyum saat memandang jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Fatir berdiri dari tempat duduknya dan berencana untuk langsung ke rumah Clarissa. Entah mengapa, ia merasa sangat senang ketika akan datang ke rumah gadis tersebut. Jujur saja, bayangan malam itu masih terekam jelas di benaknya. Bayangan itu begitu sangat tidak bisa dilupakannya, walaupun rasa bersalah begitu sangat besar dirasakannya. Tia, saya mau makan di luar, ucap Fatir yang keluar dari dalam ruangannya. Baik pak, jawab Tia. Bahan-bahan yang ada di kulkas sudah dikeluarkannya. Clarissa memandang bahan-bahan yang akan diolahnya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya mencoba untuk memasak ala kadarnya. Clarissa akan memasak apa yang ada dia bisa. Semoga Pak Fatir suka, ucapnya yang mengungkap ayam dengan bumbu racikan yang dibuatnya sendiri. Clarissa memotong daun kangkung, merajang bawang merah dan bawang putih. Gadis itu begitu sangat sibuk berada di dapur sendiri. Clarissa menata menu yang sudah disiapkannya. Ayam goreng bumbu, cah kangkung, sambal goreng, tahu dan tempe bacem, kerupuk juga. Pak Fatir suka nggak ya? Mau masak yang banyak gaya dan beraneka ragam tapi nggak tahu bumbunya. Moga aja rasanya nggak mengecewakan, ucap yang tidak yakin dengan apa yang disiapkannya. Clarissa mengupas buah apel, pir dan pepaya yang ada di dalam kulkasnya. Ia juga membuat sirup dingin yang ditambahkan irisan buah dan juga nata de coco. Clarissa menang menu yang tertata di meja makan. Menu disiapkannya terlihat begitu sangat menggiurkan. Apa Pak Fatir beneran datang? Ucap yang terlihat ragu. Clarissa memegang detak jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya.
Clarissa menggigit bibir bawahnya ketika bayangan bosnya itu mulai muncul di pikirannya. Fatir berhentikan mobilnya di depan halaman rumah Clarissa. Dirapikannya rambutnya yang tidak kusut. Fatir juga melihat pantulan wajahnya dari kaca spion yang ada di dalam mobilnya. Fatir menghembuskan nafasnya dan memegang dadanya sebelum dia keluar dari dalam mobil tersebut. Kenapa rasanya seperti mau ngapelin pacar? Ucapnya yang akan membuka gagang pintu mobilnya. Fatir kemudian turun dari dalam mobil itu, berada di depan pintu rumah Clarissa. Fatir mengetuk pintu rumah yang berwarna coklat tua tersebut. Senyum merekah di bibirnya ketika melihat gadis cantik yang membukakan pintu rumahnya. "Masuk, Pak," ucap Clarissa yang tersenyum memandangnya. "Terima kasih," jawab Fatir masuk ke dalam rumah tersebut. "Apa mau langsung makan?" tanya Clarissa ketika pria itu akan mendaratkan tubuhnya di kursi sofa. "Apa sudah selesai masaknya?" tanya Fatir. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kalau gitu boleh, kita makan," ucapnya yang kembali berdiri. "Tapi tadi saya lupa nanya Bapak, mau saya masakin apa?" ucap Clarissa. "Saya suka semuanya," ucapnya berjalan menuju ke meja makan, sedangkan Clarissa berjalan mengikutinya di belakang. Fatir memandang meja makan yang sudah tertata menu yang menggugah seleranya. "Apa ini semuanya kamu yang masak?" tanyanya. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Saya nggak pintar masak yang banyak gaya, Pak. Maklum saya nggak bisa lihat resepnya di Google, karena ponsel saya cuma bisa untuk telepon dan SMS," ucapnya begitu sangat segan ketika menu dibuatnya begitu sangat sederhana. "Jika nanti kamu sudah memiliki ponsel Android, apa kau mau sering-sering masak untuk saya?" ucapnya mendaratkan tubuhnya di atas kursi tersebut. Clarissa menganggukkan kepalanya. "Asalkan Bapak suka, saya akan masakkan," ucapnya menarik kursi yang ada di depan Fatir. Fatir masukkan nasi ke dalam piringnya. Ia juga memasukkan ayam goreng, kemudian sayur kangkung, sambal, bawang goreng, tahu, dan tempe bacem ditambah kerupuk. Fatir menyendokkan nasi ke dalam mulutnya. Matanya terbuka lebar saat merasakan rasa masakan dimasak oleh Clarissa. "Saya tidak nyangka, ternyata kamu sangat pintar memasak. Saya suka," ucapnya masukkan sayur kangkung ke dalam mulutnya. Clarissa tersenyum saat mendengar ucapannya. Tidak banyak yang mereka bicarakan saat makan. Mereka hanya menikmati menu yang tersaji di atas meja tersebut. Fatir minum sirup yang ada di dalam gelasnya. Rasa manis dan dingin minuman warna merah itu terasa begitu sangat menyegarkan tenggorokannya. Berulang kali pria itu mencuri pandang terhadap gadis yang duduk di depannya. Gadis itu duduk dengan cukup gelisah dan salah tingkah. "Saya kemarin lupa memberitahu kamu ini," ucapnya mengeluarkan kartu ATM dari dalam dompetnya. "Ini apa, Pak?" tanya Clarissa. "Kartu ATM," jawabnya. Clarissa diam memandang kartu ATM yang ada di tangannya. "PIN-nya tanggal lahir saya. Kamu harus ingat," ucapnya. Clarissa diam memandang pria tersebut. 31-12-87, ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. 31-12-87, ucapnya. "Iya," jawab Fatir. "Iya, Pak, tapi saya tidak pernah pakai ini," ucapnya begitu sangat malu saat mengatakan hal tersebut. Fatir tersenyum saat mendengar ucapannya. "Nanti saya akan ajari kamu cara menarik uang pakai kartu itu," ucapnya. Clarissa diam memandang pria tersebut. "Saya beneran gak enak, Pak," ucapnya.
Kenapa? Tanya Fatir. Saya diberi uang tanpa bekerja, jawabnya. Saya sudah mengatakan sama kamu bahwa kamu salah satu mahasiswa yang mendapat beasiswa dari perusahaan saya, ucapnya. Apa yang Bapak berikan ini beneran dari beasiswa? Tanya Clarissa. Fatir menganggukkan kepalanya. Kamu sudah janji, ucapnya tersenyum memandang Clarissa. Clarissa memandangnya dan mengeruk keningnya. Janji apa, Pak? Tanyanya. Kamu janji akan sering masakan saya dengan berbagai menu yang enak bila kamu memiliki ponsel Android, ucapnya mengenai ucapan Clarissa sebelumnya. Sebenarnya uang saya sudah ada, Pak, untuk beli ponsel Android. Kemarin saya dikasih uang gaji lembur. Hanya saja saya belum sempat untuk membelinya, ucapnya sedikit tersenyum. Kamu tunggu di sini sebentar ya, ucap Fatir sambil beranjak dari tempat duduknya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Clarissa membersihkan meja makan tersebut dan menyimpan sambal-sambal yang masih tersisa di dalam lemari. Clarissa meletakkan piring-piring kotor di wastafel, tempat pencucian piring. Clarissa sedikit tersenyum saat melihat Fatir yang berjalan mendekat ke arahnya. Pria itu menenteng paper bag di tangannya. Ini untuk kamu, ucapnya. Ini apa, Pak? Tanya Clarissa yang belum mengambil paper bag yang diberikan oleh bosnya tersebut. Kamu boleh buka, ucapnya. Iya, Pak, jawabnya yang melihat ke dalam paper bag tersebut. Keluarkan saja, ucap Fatir. Clarissa mengeluarkan isi kotak tersebut. Clarissa memandang pria yang berdiri di sampingnya. Pak, ini, ucapnya. Ini untuk kamu, biar kamu sangat rajin masak saya setiap hari. Kalau boleh, ucapnya sedikit tersenyum. Nanti, kalau Bapak sering-sering datang ke sini, Ibu marah, ucapnya. Saya akan datang ke sini secara sembunyi-sembunyi, ucapnya yang bercanda. Clarissa hanya tersenyum saat mendengar jawaban pria tersebut. Fatir mengeluarkan ponsel yang ada di dalam saku bajunya ketika mendengar panggilan masuk dari ponselnya. Halo, ucapnya ketika mengangkat sambungan telepon tersebut. Halo, apa ini Pak Fatir? Ucap seseorang dari seberang sana. Iya, saya Fatir. Ada apa? Ucap Fatir. Kami dari rumah sakit. Istri Bapak menjadi korban perampokan dan saat ini sedang berada di rumah sakit, ucap wanita di seberang sana. Apa? Ucap Fatir yang begitu sangat terkejut saat mendengar informasi yang didengarnya. Saat ini, istri Bapak sedang berada di kamar perawatan. Bagaimana kondisi istri saya? Ucapnya. Sebaiknya Bapak datang secepatnya untuk masuk kondisi istri Bapak, ucap perawat yang kemudian menyebutkan alamat rumah sakit. Baiklah, saya akan langsung ke sana, ucap Fatir setelah mendengar alamat rumah sakit yang dikatakan oleh perawat itu. Fatir memutuskan sambungan telepon tersebut. Ada apa, Pak? Tanya Clarissa. Saya permisi dulu, istri saya dirampok, ucapnya. Iya, Pak, jawab Clarissa. Fatir bergegas meninggalkan rumah Clarissa. Chapter 26. Istri Pilihan. Fatir datang ke rumah sakit di mana saat ini istrinya berada. Dia tidak menyangka apa dikatakannya akan menjadi kenyataan. Fatir sedikit berlari melewati lorong rumah sakit menuju kamar istrinya. Ia melihat istrinya yang terbaring di atas tempat tidur. Ada rasa cemas yang begitu sangat besar ketika mengetahui apa sedang menimpa istrinya saat ini. Fatir masuk ke dalam kamar itu dan melihat istrinya menangis. Farah memandang suaminya. Make up yang dipakainya sudah luntur karena air matanya. Rambutnya lurus dan licin kini terlihat berantakan dan berserak. Apa yang terjadi? Tanyanya.
Tas 1 miliar aku dirampok orang, Mas, ucapnya sambil menangis. Farah sudah tidak mampu untuk menahan suara tangisnya saat melihat suaminya berada di dalam kamarnya. Uang di dalamnya masih utuh? Tanya Fatir. Farah menganggukkan kepalanya. Uangnya enggak seberapa, Mas, tapi tas aku itu 1 miliar, ucapnya. Aku ngasih kamu uang 100 juta. Kau bilang enggak seberapa, ucap Fatir menarik istrinya dengan sangat marah. 100 juta itu enggak sebanding, Mas, sama harga tas aku. Kamu tahu, aku dapatkan tas itu ikut arisan sama teman-teman aku. Dan ternyata hanya 1 hari aku pakai tas itu, malah dirampok orang, ucapnya begitu sangat kesal. Aku sudah larang kamu ikut arisan tas. Kenapa kamu nggak mau dengerin aku? Aku juga sudah melarang kamu pakai tas itu, ucap Fatir. Ini semua salah kamu, Mas. Kenapa kamu enggak ngasih aku pengawal pribadi? Ucap Farah yang memandang suaminya. Kening Fatir berkerut saat mendengar jawaban dari istrinya. Istrinya tidak akan pernah mengakui kesalahannya sedikit pun. Itu sudah menjadi sifatnya sejak dulu. Bukankah kamu yang meminta agar aku tidak memberikan kamu pengawal pribadi? Di awal kita menikah, aku sudah memberikan kamu pengawal pribadi. Namun pada waktu itu kamu menolak. Setelah 1 minggu, pengawal pribadi itu menjadi pengawal kamu. Kamu menyuruh pengawal itu berhenti. Kamu juga tidak ingin aku mengetahui kamu pergi kemana bersama dengan teman-teman kamu. Apa kamu lupa itu, Farah? Tanya Fatir. Farah menelan air ludahnya saat mendengar ucapan suaminya. Itu dulu, Mas, tapi kan sekarang aku sudah butuh, ucapnya. Apa kamu pernah minta dengan aku? Tanya Fatir. Farah diam tak bisa menjawab pertanyaan suaminya. Kondisi aku sudah seperti ini, tapi kau masih juga ngajak ribut, Mas. Bukannya kamu kasihan apa sama aku? Aku ini istri kamu, ucapnya. Fatir hanya diam saat mendengar jawaban istrinya. Kamu kan tidak apa-apa, ucapnya. Di dalam tas aku bukan cuma uang, Mas, tapi juga perhiasan berlian aku, ucapnya sambil menangis dan menutup wajahnya. Fatir tidak mampu lagi berkata apa-apa saat mendengar istrinya berbicara. Perhiasan berlian aku itu 500 juta, Mas, ucapnya. Rezeki orang yang mengambil, Farah, ucap Fatir. Mas, kamu tahu kan, aku dapetin itu semua karena aku rajin arisan sama teman-teman aku. Kamu dengan santainya ngomong itu rezeki mereka, ucapnya membesarkan suaranya. Mau kamu, Mas nangis juga. Yang namanya tas kamu itu nggak akan pernah kembali. Uang di dalam dan berlian itu nggak akan mungkin dapat lagi, Farah. Hanya satu yang perlu kamu syukuri, kamu tidak apa-apa, ucapnya. Aku nggak mau lihat kamu di sini, Mas. Pergi kamu. Kamu datang ke sini bukan untuk menghibur aku, untuk menenangkan aku. Malah kamu bikin aku tambah pusing, Mas, ucap Farah. Aku nanti akan panggil orang untuk jemput kamu kalau kamu sudah bosan di sini. Aku mau ke kantor lagi. Aku ada meeting, ucapnya. Farah menangis memandang punggung suaminya. Mas, aku butuh kamu, ucapnya. Aku ada meeting jam 2 ini. Nanti bila kondisi kamu sudah baik, jika kamu ingin aku jemput, aku akan menjemput kamu, ucapnya guna pergi meninggalkan kamar istrinya. Farah menangis saat melihat suaminya yang pergi meninggalkannya. Kenapa kamu tidak ada kasihannya dengan aku? Ucapnya. Kamu sudah lihat kondisi aku yang seperti ini. Tapi bukannya kamu kasihan, malah kamu sengaja marahi aku. Kamu jahat, Mas. Pagi ini kantornya sudah dipadati oleh para wartawan yang berdiri di gerbang depan kantor perusahaan yang dimilikinya. Para wartawan sengaja datang ke kantornya untuk mencari informasi. Fatir memilih masuk dari pintu belakang agar para wartawan tidak melihatnya. Dia juga memerintahkan kepada sekuritinya agar wartawan tidak ada yang diperbolehkan masuk ke dalam gedung untuk bertemu dengannya. Wartawan pasti akan memberikan pertanyaan yang begitu sangat banyak kepadanya.
mengenai istrinya yang dirampok kemarin. Berita tentang istrinya yang dirampok sudah menggemparkan dunia entertainment. Harga tas 1 miliar milik Farah menjadi topik utama dalam berita tersebut. Fatir menjat-menjat pelipis keningnya yang terasa begitu amat pusing. Peristiwa perampokan itu sudah dilaporkannya ke pihak yang berwajib. Fatir harus menunggu hasil penyelidikan polisi. Hari ini Fatir tidak ada keluar dari kantornya. Pria itu hanya berdiam diri di ruangannya guna menghindari para wartawan. Fatir fokuskan dirinya dengan pekerjaannya. "Permisi Pak, ada Ibu Haryati di luar," ucap sekretarisnya memberitahu. "Suruh masuk," ucapnya. "Baik Pak," jawab sekretarisnya tersebut. Fatir memandang wanita berjalan mendekati mejanya. Wanita itu berjalan dengan gaya sangat elegan. Melihat penampilan dan gaya berjalan wanita itu saja, sudah terlihat jelas bahwa wanita itu bukan orang dari kalangan rendah. Wanita berwajah cantik di usia yang tidak muda itu duduk di depannya. "Mama sudah mendengar berita tentang istri kamu yang dirampok," ucap Haryati yang memandang putranya. "Iya Ma, semalam siang Farah dirampok saat dia akan berkumpul dengan teman-teman sosialitanya di tempat coffee shop." "Jadi, tas yang dirampok itu 1 miliar?" tanya Haryati. "Iya Ma," jawab Fatir. "Dia sanggup membeli tas 1 miliar dan memakaikannya dengan sangat santai," ucap Haryati. Fatir menjat-menjat pelipis keningnya, ia hanya menganggukkan kepalanya. "Apa kamu tidak bisa melarang istri kamu?" tanya Haryati. Fatir hanya diam saat mendengar ucapan mamanya. Apa gunanya dia sampai beli tas harga 1 miliar? "Aku sudah kasih tahu Ma, aku sudah larang Farah, tapi dia nggak mau dengar. Semalam itu dia perlu datang ke kantor. Aku minta uang, dan aku berikan dia uang 100 juta. Dia juga mengatakan di dalam tasnya itu ada berlian yang senilai 500 juta. Ucap Fatir dengan begitu sangat frustasi. "Dari dulu, Mama nggak pernah suka sama istri kamu. Ditambah dengan sikapnya seperti ini, Mama semakin tidak suka dengan dia," ucap Haryati yang menang putranya dengan tatapan penuh dengan kemarahan. Fatir hanya diam saat mendengar ucapan mamanya. "Apa dia masih tidak menghiraukan anak-anaknya?" tanya Haryati. "Belum ada perubahan Ma, dan sekarang dia kembali masuk ke dunia keartisan lagi," ucapnya. "Iya, Mama tahu. Mama juga sudah lihat sinetron terbarunya," ucap Haryati. "Aku bingung Ma, bagaimana caranya mendidik istri aku," ucap Fatir. "Dari dulu Mama sudah memberitahu kamu tentang istri kamu, namun kamu tidak mendengar apa kata Mama. Wanita yang Mama jodohkan kamu tolak," ucapnya tersenyum sinis memandang putranya. "Jangan diungkit itu lagi Ma, lagian juga orangnya sudah menikah," ucapnya. "Iya, dia sudah nikah dan sekarang sangat bahagia dengan suaminya. Suaminya juga sangat mencintai dia," ucap Haryati yang sengaja menyindir putranya. "Kamu milih Farah karena Farah jauh lebih cantik daripada orang yang Mama jodohkan. Kamu hanya menilai cantiknya saja. Kamu lebih suka dengan wanita yang berpenampilan seksi dan glamor daripada wanita yang berpenampilan sederhana," ucap Haryati. "Ma, jangan ungkit itu lagi, aku sudah bosan dengarnya. Ma sudah mengatakan hal itu lebih dari 1000 kali," ucap Fatir. Haryati hanya diam memandang putranya tersebut. Sebagai orang tua hanya melihat anaknya. "Pilihan Mama memang tidak sesuai dengan pilihan kamu. Menurut kamu pilihan kamu yang terbaik. Tapi lihat kenyataannya, istri kamu tidak mampu menjadi ibu yang baik untuk anak kamu. Mama benar-benar tidak bisa terima saya mengabaikan cucu-cucu Mama," ucap Haryati. Fatir menghembuskan nafasnya dengan sangat keras. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.